Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan aplikasi kami tentang sistem pakar diagnosis kerusakan komputer menggunakan metode overhead chaining. Kami dari kelompok 3 yang berkelompok 3 orang, yaitu saya sendiri, Arvindo Sugian, Raffiani Malika, dan Khalid Farihi. Ini adalah poster kami, sistem pakar diagnosis kerusakan komputer channel. Yang pertama, di sini ada basis pengetahuan, knowledge-nya, base-nya, fakta, gejala dapat diamati. Yang kedua ada aturan rules, hubungan logis, berbentuk if atau then. Di sini ada gejalanya, ada G01, lampu power mati, G02, alarm berbunyi beep, tidak hidup. Yang ketiga, kipas CPU, kadang berputar atau tidak. Yang keempat, G04, harddisk tidak terdeteksi. Yang kelima, G05, layar tidak muncul atau no display. Selanjutnya ada aturan rules-nya. Rule yang pertama, if G01, lampu indikator mati, then-nya kerusakan pada power supply atau adapter. Rule yang keduanya, if G02, bunyi beep tidak ada, dan G03, kipas CPU berputar atau tidak, then-nya kerusakan pada RAM atau BIOS error. Rule yang ketiga, if G03, kipas CPU kadang hidup atau mati, then-nya kerusakan sistem pendingin atau overhead. Rule 4-nya, if 04, harddisk tidak terdeteksi, then-nya kerusakan pada harddisk atau SATA portnya. Rule 5-nya, if 05, layar tidak tampil, then-nya kerusakan pada VGA atau display atau kabel. Selanjutnya di sini ada kasus atau frame-nya. Yang pertama, user memilih gejala atau fakta, lampu power mati G01. Yang kedua, kipas CPU kadang berputar atau tidak G03. Selanjutnya di sini ada cek aturan rule-nya yang cocok. Yang pertama ada if G01, then kerusakan PSU K01. Selanjutnya ada if G02, then kerusakan pendingin overhead K05. Selanjutnya di sini ada if G01 and G03, kerusakannya mainboard atau konektor K02. Selanjutnya ada if G01, then kerusakan harddisk K03. Selanjutnya di sini ada hasil akhir atau kesimpulan, kerusakan PSU atau power supply, kerusakan pendingin atau overhead, atau kerusakan mainboard atau konektor. Kemungkinan terbesar PSU atau power supply. Selanjutnya di sini ada overhead flowchart dari diagnosa. Proses diagnosa pada sistem pakar dimulai ketika pengguna masuk ke dalam diagnosa. Pengguna kemudian diminta memilih gejala-gejala yang dialami pada komputer atau laptop. Misalnya tidak bisa nyala, tampilan blue screen, kipas tidak berputar, dan lain sebagainya. Gejala yang dipilih akan menjadi fakta awal yang digunakan oleh sistem untuk melakukan proses analisis. Sistem kemudian mencocokkan kombinasi gejala tersebut dengan aturan-aturan yang tersimpan di basis pengetahuan penggunaan metode overhead chaining. Apabila ditemukan kecocokan antara gejala dan aturan, maka sistem akan menampilkan hasil diagnosa berupa sistem kerusakan yang kemungkinan terjadi, disertai saran rekomendasi perbaikan. Jika tidak ditemukan kecocokan, sistem akan memberikan informasi bahwa kerusakan belum dapat teridentifikasi dan pengguna dapat mencoba memilih gejala lain. Setelah hasil diagnosa ditampilkan, proses dinyatakan selesai. Pengguna dapat kembali melakukan diagnosa bila diperlukan. Di sini ada gambaran proyek diagnosanya. Nah, di sini user membuka halaman diagnosa, menampilkan list gejala. User memilih beberapa gejala. Input gejala minimal terpenuhi. Jika dia pilih ya, selanjutnya sistem mengambil basis aturan rule base-nya dari database. Selanjutnya proses inferensi overhead chaining. Ada aturan yang cocok. Jika iya, sistem menentukan kemungkinan kerusakan, ambil data kerusakan database,
ambil saran perbaikan, tampilan hasil diagnosa, tampilan saran, user ingin mencetak. Jika ya, cetak laporan hasil diagnosa. Jika tidak, selesai tampilan tanpa cetak. Dan dari aturan yang cocok, jika tidak ada, tidak akan ditemukan kerusakan yang sesuai gejala. Selanjutnya, user diminta mengulang pemilihan gejala. Dan selanjutnya di sini, misalnya input gejala minimal terpenuhi, jika tidak, tampilan pesan minimal gejala belum dipilih. Kembali ke halaman login. Oke. Selanjutnya, di sini ada proses adminnya. Proses admin dimulai ketika admin memasuki halaman login sistem. Admin diminta untuk memasuki username dan password. Setelah telah terdaftar, jika login berhasil, admin disarankan menuju halaman dashboard untuk melakukan pengolahan data. Pada dashboard, admin dapat mengelola beberapa data aturan sistem pakar, yaitu data gejala, data kerusakan, dan data aturan. Rule base-nya, admin dapat menambahkan data baru, melakukan perubahan pada data yang sudah ada, ataupun menghapus data yang tidak sesuai. Perubahan data yang dilakukan admin akan disimpan ke dalam database. Pengolahan data ini bertujuan agar proses diagnosa oleh pengguna berjalan sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena akurasi hasil diagnosa sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan data gejala, kerusakan, dan data aturan. Setelah selesai melakukan pengolahan data, admin dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem. Proses admin kemudian berakhir. Di sini ada gambaran proses adminnya. Admin buka halaman login, admin input username dan password, sistem validasi ke database. Login valid jika tidak. Jika selanjutnya, jika ya, admin masuk ke dashboard, sistem, tampilan menu utama, admin pilih menu. Selanjutnya, data gejala, jika ya, sistem tampilan data gejala, admin tambah, ubah, hapus, lihat data gejala. Selanjutnya, jika tidak, masuk ke menu data kerusakan. Sistem tampilan data kerusakan, admin dapat tambah, ubah, hapus, lihat data kerusakan. Jika tidak, selanjutnya di data aturan. Sistem tampilan data aturan rule base-nya, admin dapat tambah, ubah, hapus data aturan. Jika tidak, sistem tampilan laporan diagnosa, admin cetak atau laporan. Di sini selanjutnya jika di sini saat login salah, admin dapat pesan login gagal dan input kembali. Di sini selanjutnya yang terakhir, admin logout. Oke, selanjutnya kita ke aplikasinya. Ini adalah tampilan dashboard dari sistem pakar diagnosis kerusakannya. Ini ada halaman login tentang sistem, diagnosa, dan home. Ini ada login adminnya. Di sini ada login admin. Jika sudah dimasukin dan sesuai, langsung dimulai login aja. Ini adalah tampilan dashboardnya adminnya. Di sini ada 3 data, ada data gejala, data kerusakan, dan data aturan. Data gejala jika dibuka, di sini ada 5 kode gejala, G01, G02, G03, G04, G05. Di sini ada nama gejalanya, power, alarm, kipas, harddisk, dan layar. Di sini bisa edit atau hapus, bisa tambah gejala juga. Ya, ini jika ditambahkan gejala, misalnya kita bikin gejala K06 dan nama gejalanya ini dia, saya tidak tampil gambar. Jika simpan, ya langsung muncul K06, saya tidak tampil gambar. Sini kita juga bisa edit lagi atau bisa kita hapus lagi. Contoh kita hapus, yakin hapus kalau gejala ini oke. Dan kode gejala pun akan kehapus.
Selanjutnya di sini ada data kerusakan. Sini ada kerusakan K01, K02, 3, 4, dan 5. Sama sesuai di sini ada edit hapus juga, bisa tambah kerusakannya juga. Contoh kita tambah data kerusakannya K06. Dan sini kita bisa cari solusinya. Misalnya PGH. Kita simpan. Ya, K06 sudah ada. Dan sini solusinya PGH. Ini bisa kita edit dan kita hapus lagi ya. Contoh kita hapus, ya kita hapus. Dan kehapus ya, K06 jadi kehapus. Selanjutnya sini ada data aturan. Ya, di sini ada 18 data aturan. Ada lampu power supply, lampu power mati, kipas CPU, lampu power mati, kipas, macam-macam. Bisa edit kita hapus juga. Oke. Sini bisa kembali ke dashboard. Nah, di sini kita bisa logout kembali. Untuk user dia tidak perlu login, dia bisa langsung mulai diagnosa saja. Contoh user memilih G01 dan G03. Di sini ada proses diagnosa dan reset. Untuk prosesnya, di sini ada hasil diagnosanya yang dipilih tadi G01 dan G03. Dan hasil kemungkinannya yang terbesar itu 90%, 90%, 80, 30, dan 0%. 90% itu PSO atau power supply. Yang keduanya pendingin atau overhead. Yang ketiganya motherboard atau konektornya. Yang keempat hard disk atau storage-nya. Yang kelima BIOS atau RAM. Dan di sini ada rekomendasi teratas yaitu PSU power supply-nya rusak. Keyakinan 90%. Solusinya selanjutnya solusi cek kabel dan PSU. Nah, setelah itu di sini ada download PDF-nya. Contoh kita download PDF-nya. Saya masih loading ya, sambil menunggu mungkin user bisa diagnosis lagi. Di sini ada beberapa gejala, dia bisa milih mungkin G05 atau G02. Di sini juga user bisa memilih, ada beberapa keyakinan, ada sangat yakin, yakin, cukup yakin, kurang yakin, tidak tahu. Nah, di sini ada hasil PDF-nya yang sudah terdownload tadi. Ini adalah contoh hasil PDF-nya yang bisa dicetak langsung ya. Nah, ini dia hasil cetakannya. Selanjutnya ini dia, misalnya kita reset, dia akan pulang kembali. Oke, coba kita contoh besok di sini. Nah, di sini dia akan memilih beberapa persen, yang rekomendasinya paling teratas itu 90%. Oke, mungkin dari aplikasi kami itu aja sih. Untuk aplikasinya ya sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.